Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Dan kiranya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Berkat Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 20. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita baca di 2 Tawarik pasal 24 ayat 16 sampai 27. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu dan pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematian berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas, masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabad anak Semeat, perempuan Amon, dan Yoyadbak anak Semit, perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita juga baca di Bilangan 33 ayat 16 sampai dengan 40.
Mereka berangkat dari padang gurun Sinai, lalu berkemah di Kibrot Tawa. Mereka berangkat dari Kibrot Tawa, lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot, lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma, lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros, lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna, lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah ke Helata. Mereka berangkat dari Helata, lalu berkemah di Harshaper. Mereka berangkat dari Harshaper, lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Mahebot. Mereka berangkat dari Mahebot, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka, lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot, lalu berkemah di Bene Yakan. Mereka berangkat dari Bene Yakan, lalu berkemah di Hot Gilgad. Mereka berangkat dari Hot Gilgad, lalu berkemah di Yobata. Mereka berkemah dari Yobata, lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona, lalu berkemah di Eriona Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber, lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades, lalu berkemah di gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di gunung Hor. 40 pada waktu itu raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Kita juga renungkan di Kejadian 41 ayat 21 sampai dengan 40. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering harus ada lagi oleh angin timur. Bulir yang kudus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal itu kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan.
Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Amin. Tuhan memberkati.